Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang teori kultivasi. Jadi, teori kultivasi merupakan bagian dari komunikasi massa yang mempelajari tentang efek jangka panjang dari media massa terhadap khalayak, yang menanamkan suatu ideologi terhadap mereka, yang menyebabkan mereka melihat realitas dunia sesuai dengan apa yang mereka lihat di media tersebut. Semakin banyak orang melihat berita dari media tersebut, maka pandangan mereka terhadap dunia sosial mereka akan sama seperti apa yang mereka lihat dalam media. Seperti contoh kemarin, Bapak sendiri pernah memberi contoh kepada saya, kepada kami pas waktu presentasi online, itu seperti capres kemarin, yaitu tentang misalnya Prabowo dan Jokowi. Nah, di sini peran media sangat berperan menentukan bagaimana sikap dari kedua caleg tersebut, dari kedua calon presiden kemarin. Jika media menyiarkan berita mereka tentang kebaikan mereka, maka masyarakat kemungkinan besar akan menilai mereka atau salah satu dari mereka lebih baik. Dan mereka jika misal salah satu sisi dari Prabowo ingin lebih baik dengan cara menyebarkan atau menyiarkan berita-berita hoax tentang Jokowi atau menyebarkan berita-berita buruk tentang Jokowi, maka masyarakat yang bersikap netral atau yang masih bingung dengan pilihannya, maka mereka akan cenderung terpengaruhi dengan ideologi yang dibuat oleh pendukung Prabowo tersebut. Dan media pun membuat masyarakat kita menjadi pemikir yang mandiri, atau berpikir secara individual. Berpikir secara individual di sini menurut saya ada baik dan ada buruknya juga. Kalau dilihat dari baiknya, masyarakat kita bisa langsung berpikir dan bisa langsung menilai apa yang media tersebut sampaikan itu benar atau tidak dengan kenyataan yang ada. Dan sisi buruknya, jika masyarakat itu tidak tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi dan mereka menelan mentah-mentah, dan mereka berpikir bahwa mereka menerima saja dengan apa yang media tersebut sampaikan, itu bisa membuat mereka rugi sendiri. Jadi sebenarnya berita yang disampaikan itu hoax atau tidak sesuai dengan realita, tapi orang tersebut dengan dia berpikir secara individu, dia berpikir itu benar dan dia setuju dengan pendapat dari media tersebut, dan itu bisa membuat kerugian bagi diri dia sendiri. Dan untuk mengurangi atau mencegah dari pengaruh media terhadap diri kita atau pengaruh berita-berita buruk atau berita-berita hoax terhadap diri kita harus mengurangi intensitas. Intensitas di sini sangat berpengaruh bagi kita khalayak dalam menerima berita. Semakin sering kita melihat berita di media massa, maka semakin kita melihat dunia nyata ini seperti apa yang ada di berita tersebut. Seperti itu. Dan yang jadi masalahnya, jika terlalu banyak
berita hoax, yang berita-berita yang tidak sesuai, yang tidak baik yang kita dapatkan, maka ideologi itu pun yang akan kita aplikasikan di dunia nyata. Jadi frekuensi dalam menerima berita atau frekuensi, dan jika kita bertindak sebagai penyampai berita atau seorang yang ingin mempengaruhi khalayak ramai, itu harus memperhatikan frekuensi. Kita harus lebih sering atau lebih banyak memberikan berita-berita atau memberikan informasi ke media sosial tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada khalayak. Semakin sering kita menyampaikan hal tersebut, maka semakin banyak, kemungkinan besar semakin banyak dan orang yang akan mendengarkan atau menerima pesan yang akan kita sampaikan, seperti itu. Kemudian